Halo semuanya, di video ini saya akan membahas tentang Docker fundamental ya. Ini adalah satu pembahasan yang cukup menarik, walaupun ini rasanya Docker ini bukan satu hal yang baru. Tapi untuk kalian yang memang betul-betul masih awam atau ingin berkenalan dengan Docker, mungkin apa yang menjadi pembahasan di video ini bisa jadi referensi buat kalian. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa sih Docker ini perlu kita pelajari. Nah, saya berangkat dulu mengenai latar belakangnya. Jadi, sebuah aplikasi yang sedang kita bangun nantinya akan dirilis dan dijalankan di environment atau infrastruktur tertentu. Dan pertanyaannya kapan dan mengapa Docker ini digunakan gitu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dari beberapa sudut pandang gitu ya. Yang pertama mungkin di sini saya akan coba bicara berdasarkan arsitektur aplikasinya. Nah, mungkin di sini saya nggak akan terlalu detail bahas mengenai arsitektur aplikasi, tapi kurang lebih untuk saat ini mungkin ada yang dikenal dengan arsitektur monolith ataupun microservice. Nah, buat kalian yang sebagai developer mungkin sedikitnya paham ya terkait dengan ini. Tapi kurang lebih di monolith ini ibaratkan aplikasi yang kita bangun nantinya akan digabungkan menjadi satu gitu ya, mulai dari user interface, kemudian business logic, data interface, sampai dengan database-nya. Jadi aplikasi yang besar semuanya jadi satu. Nah, itu bentuk dari monolith. Sedangkan microservice sendiri ini ibaratkan dari satu aplikasi kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai service gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih contoh ada konteks sebuah sistem gitu ya, anggaplah e-commerce. Jika kita menggunakan yang namanya monolith ya semua modul-modulnya itu dijadikan satu. Tapi kalau kita bicaranya microservice, dari semua fungsi ataupun fitur yang ada di dalamnya bisa jadi itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tentunya untuk modern aplikasi yang mungkin saat ini banyak dikembangkan, mereka lebih merujuk kepada microservice. Karena memang di microservice ini menjawab beberapa tantangan yang ada gitu ya. Salah satunya berkaitan dengan fleksibilitas pengembangan, karena kalau di microservice, masing-masing service-nya ini bisa kita kembangkan dengan bahasa pemrograman yang berbeda gitu ya. Jadi tidak ada ketergantungan terhadap satu bahasa pemrograman. Selain itu juga fleksibilitas atau kemudahan terkait dengan skalabilitas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan scale up spesifik pada satu fungsi atau fitur saja, itu sangat memungkinkan. Berbeda kalau misalkan monolith gitu ya. Dalam hal scaling, monolith ini lebih identik dengan vertical scaling. Jadi yang kita upgrade itu adalah kapasitas resource-nya gitu ya. Misalkan memorinya dari 4 GB kita naikin jadi 8 GB dan sebagainya. Sedangkan kalau microservice ini memungkinkan kita melakukan scaling menggunakan horizontal scaling. Jadi bukan resource-nya yang dinaikin tapi jumlah node-nya yang ditambah. Dan ini akan berdampak pada high availability, kurang lebih seperti itu. Dan kaitannya dengan Docker ataupun container, karena biasanya dalam membangun aplikasi yang bentuknya microservice, biasanya nanti pada saat deployment dia akan menggunakan jenis container gitu ya untuk infrastrukturnya. Kemudian di sini mungkin saya kasih gambaran juga mengenai perbandingan antara virtual machine dan container, di mana secara umum terdapat beberapa pendekatan teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan deployment berdasarkan jenis infrastrukturnya. Nah, untuk virtual machine mungkin untuk teman-teman yang sering bermain dengan server mungkin tidak asing lagi dengan istilah ini gitu ya. Intinya di virtualisasi ini kita memungkinkan untuk mengoptimalkan satu buah hardware agar bisa menjalankan beberapa environment yang berbeda-beda. Nah, kurang lebih secara abstraksinya seperti ini. Jadi misalkan kita punya satu bare metal atau satu server fisik gitu ya. Kalau misalkan kita hanya gunakan untuk satu environment, rasanya itu sayang banget gitu karena bisa jadi itu masih underutilized. Tapi kalau misalkan kita bisa buatkan beberapa environment, contohnya di sini virtual machine, artinya di sini kita bisa installkan seolah-olah kita memiliki banyak server gitu ya, walaupun hardware-nya cuma satu. Nah, di virtual machine ini di dalamnya pasti ada sistem operasi yang nantinya perlu kita installkan, perlu kita konfigurasi, baru nanti di atasnya kita baru bisa menjalankan aplikasi. Nah,
rasanya ini tidak ada yang salah dengan virtual machine ya, tapi nanti kita coba bandingkan dengan teknologi kontainer ini. Nah, untuk kontainer sendiri apa yang membedakan dari layer abstraksi jelas ya. Kalau di virtual machine atau di virtualisasi dia ada yang namanya hypervisor. Ibaratkan ini yang akan menjembatani antara layer hardware dengan layer virtualnya gitu ya. Berbeda kalau misalkan kontainerisasi. Di sini kalian bisa lihat bahwa kontainer di sini akan langsung berjalan di atas sistem operasi yang kita instalkan di hardware-nya ya. Jadi nggak ada virtualisasi seperti VM. Dan satu yang cukup menonjol di sini, kenapa kontainer ini bisa dibilang jauh lebih cepat untuk proses deployment-nya dibanding kita menggunakan VM. Nah, kalau di VM di sini ada yang namanya OS, dan yang namanya OS perlu kita instalkan, perlu kita konfigurasi, artinya kita memerlukan waktu untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan kalau di kontainerisasi kita lebih fokus bagaimana menjalankan aplikasinya gitu ya. Jadi aplikasi yang kita running di atas kontainer itu bisa langsung dijalankan tanpa harus ada konfigurasi OS atau ada proses booting dulu dan sebagainya. Nah, nanti mungkin kita lihat langsung ya cara implementasinya seperti apa. Kalian juga bisa membandingkan ya perbedaan antara VM dan kontainerisasi nantinya. Oke, saya lanjutkan. Di sini sedikit perbandingan antara VM dan kontainer ya. Di sini mungkin saya hanya bandingkan dari beberapa aspek. Yang pertama di sini dari sisi abstraksinya. Jadi kalau virtual machine ini dia menyediakan abstraksi di level hardware. Jadi satu hardware itu bisa dibuat menjadi beberapa virtual server seperti itu ya. Tapi di sini kontainer ini sifatnya dia menyediakan abstraksi di layer OS gitu. Jadi walaupun nanti kita menjalankan banyak kontainer di satu OS yang sama gitu ya ceritanya, tapi nanti masing-masing dari kontainer yang berjalan akan bersifat isolate gitu ya. Jadi seolah-olah dia terpisah satu sama lain walaupun ada di dalam satu OS yang sama. Kemudian untuk virtual machine secara operating system ini akan memiliki sistem operasinya sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa jalanin VM tanpa ada OS di dalamnya. Sedangkan kalau kontainer dia tidak memerlukan OS karena nanti akan berjalan di atas kernel OS yang sama. Nah, kemudian secara waktu boot time gitu ya. Untuk virtual machine sendiri karena memang di dalamnya ada OS artinya akan membutuhkan waktu booting yang lebih lama dibandingkan kontainer. Karena kontainer sekali lagi di sini dia tidak memiliki sistem operasi karena dia akan fokus untuk menjalankan aplikasinya. Jadi secara waktu kontainer akan lebih cepat untuk dijalankan dibandingkan kita menjalankan sebuah VM. Kurang lebih seperti itu. Oke, setelah ini terkait dengan kompatibilitas. Nah, untuk kompatibilitas sendiri menariknya untuk kontainer sendiri memang memiliki kompatibilitas yang lebih fleksibel karena memang dapat dijalankan di berbagai environment ya. Salah satunya berkaitan dengan sistem operasi. Jadi misalkan kalau kalian bikin aplikasi untuk Linux misalkan gitu ya, bukan berarti itu nanti nggak bisa dijalankan di atas sistem operasi Windows. Nah, itu kalau kita sudah bungkus ke dalam bentuk kontainer, rasanya tidak ada masalah lagi terkait dengan kompatibilitas OS ya, karena kontainer sendiri ini bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Nah, jadi kurang lebih itu beberapa latar belakang utama gitu ya terkait dengan kenapa sih kita memerlukan yang namanya kontainer. Dan kita lanjutkan, di sini kita masuk ke bagian Docker-nya. Jadi untuk Docker sendiri, ini merupakan platform yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi di dalam lingkungan yang terisolasi yang disebut sebagai kontainer. Jadi kalau kontainerisasi tadi yang saya sebut itu mungkin lebih ke terminologinya ya. Sedangkan tools atau platform yang dipakai ini adalah Docker. Selain Docker sebetulnya nanti ada banyak pilihan lain ya. Salah satunya misalkan seperti Podman atau sejenisnya gitu. Tapi intinya ya konsep kontainer kurang lebih seperti itu ya. Dan kita di sini akan fokus ke dalam penggunaan Docker-nya. Nah, jadi secara visual mungkin gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan sebelumnya kita biasa menjalankan aplikasi di atas VM, ya anggaplah kita mau jalanin PHP gitu ya. Pasti kan perlu web servernya, perlu PHP-nya sendiri, perlu beberapa library atau dependensi lainnya yang kita perlu instalkan satu persatu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan container, di sini ibaratkan source code yang kita bangun berikut dengan dependensi yang dibutuhkan itu akan dikemas
dikemas ke dalam satu kontainer. Maka tidak aneh kalau misalkan kontainer ini jauh lebih cepat pada saat di running karena memang dia sudah dibungkus pada satu wadah dan siap untuk dijalankan gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran umum terkait dengan Docker. Nah, secara arsitektur kurang lebih yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini merupakan satu buah platform untuk kontainerisasi. Nah, untuk penggunaan Docker sendiri di sini ada 3 objek utama. Jadi ada yang namanya Docker Client. Jadi ini lebih ke aplikasi klien gitu ya, yang nanti kita banyak gunakan di sisi terminal atau command line interface. Kemudian ada Docker hostnya sendiri, ibaratkan ini adalah daemon yang nanti kita installkan. Nah, jadi segala proses yang berkaitan dengan Docker nanti akan di-manage oleh Docker hostnya gitu ya. Di dalam Docker host nanti akan terdapat ada yang namanya container, ada yang namanya image. Nah, kemudian selain 2 hal tadi, ada juga yang namanya registry. Jadi untuk registry ini mungkin gambarannya mirip seperti kalau kita mau nyimpan source code di dalam sebuah repository gitu ya, entah itu GitLab atau GitHub atau sejenisnya. Nah, kalau kita berkaitan dengan kontainer, kita bisa menyimpan image tersebut di dalam container registry. Jadi ini nanti bisa kita push ke container registry dan nanti kita bisa pull gitu ya. Layaknya seperti sebuah source code seperti itu. Kemudian terkait dengan Docker sendiri, untuk kalian yang ingin mempelajari Docker, jadi kalian bisa download yang versi desktopnya gitu ya. Dan ini rasanya bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux maupun macOS gitu ya. Mungkin di sini saya nggak akan bahas secara detail proses instalasinya seperti apa karena itu cukup sederhana ya untuk prosesnya. Simpelnya kalian nanti bisa googling Docker desktop atau kalian bisa ambil contoh dari link yang saya sertakan di sini. Kurang lebih nanti kalau kalian akses ke situsnya langsung, nanti di sini kalian bisa langsung download installernya gitu ya. Kalian bisa pilih untuk versi macOS-nya, untuk versi Windows maupun Linux. Dan secara tampilan kurang lebih seperti yang di sini ya saya sertakan, kurang lebih tampilan Docker desktop tuh seperti ini. Jadi nanti kalian kalau sudah diinstalkan, cara installnya pun mudah, tinggal double klik installernya, tunggu sampai beres. Nanti kalau sudah, kalian bisa jalankan dan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk versi desktopnya. Nah, tapi memang untuk mengoperasikan Docker di sini, kunci utamanya sebetulnya bukan nanti kita operasikan melalui tampilan ini gitu ya. Tapi nanti kita akan lebih banyak operasikan melalui command line interface. Jadi memang salah satu pembahasan yang akan saya tekankan di sini adalah pemahaman terkait dengan pengoperasian Docker. Tentunya menggunakan command line interface. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang mau coba, silakan bisa installkan dulu Dockernya. Nanti baru bisa ikuti beberapa pembahasan yang ada di video ini. Oke, kita masuk ke operasi dasar Docker. Jadi yang pertama di sini, walaupun saat ini kita menggunakan Docker desktop gitu ya untuk latihan, namun sebagian besar operasi yang nanti kita lakukan ini akan melalui command line interface, melalui terminal. Nah, ada beberapa contoh di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau coba, ya pastikan Dockernya di running dulu. Di sini mungkin saya sudah buka satu buah terminal gitu ya. Kita bisa mulai misalkan dengan perintah seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini sebetulnya dengan fitur help yang disediakan juga sudah memberikan gambaran kira-kira perintah apa aja yang nantinya bisa kita gunakan gitu ya untuk mengoperasikan Docker ini. Jadi cukup banyak. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Ya intinya kalian bisa biasakan. Perintahnya pun cukup simpel. Nah, di sini saya kembali lagi. Jadi untuk operasi dasar nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Walaupun nggak semua, tapi saya akan bahas beberapa bagian yang penting. Nah, ini berikut beberapa contoh perintah yang sering digunakan untuk operasi Docker ya. Jadi yang pertama ada Docker PS. Ini digunakan untuk menampilkan daftar kontainer yang sedang running gitu. Di sini bisa kita lihat contohnya seperti ini. Kalau kalian mau coba juga tinggal dijalankan saja. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, kebetulan di sini memang sudah ada beberapa kontainer yang running di perangkat saya. Kalau misalkan kalian baru nginstalin Docker atau memang baru pertama kali pakai Docker, mungkin masih kosong. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian di sini juga ada contoh Docker pull ya. Jadi untuk Docker pull sendiri ini fungsinya untuk melakukan pull image atau melakukan download image dari kontainer registry ke lokal kita. Nanti saya akan bahas di bagian Docker pull ini. Kemudian contoh lainnya ada Docker image, ini untuk menampilkan daftar image yang sudah
sudah ada di lokal komputer kita. Kemudian di sini ada Docker Network ya. Operasinya pun banyak, kita bisa lihat daftar network yang sudah ada di sini. Kemudian ada juga yang namanya Docker Volume. Nah, kurang lebih seperti ini beberapa operasi dasar yang memang perlu kalian ketahui di awal gitu ya. Dan nanti untuk detailnya saya akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi di sini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara menjalankan kontainer pertama kali gitu ya. Nah, berikut ini merupakan struktur perintah yang digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer. Nah, poinnya di sini saya mengharapkan kalian tidak fokus bagaimana step by step-nya ya, tapi kalian bisa pahami terlebih dahulu struktur perintahnya seperti apa. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk menjalankan atau membuat kontainer baru, di sini kalian bisa jalankan menggunakan perintah docker run. Kemudian nanti ada opsi yang bisa kalian tambahkan. Ini sifatnya opsional dan nanti kita pilih image yang akan dijalankan itu apa gitu ya. Nanti selanjutnya juga kita bisa tambahkan perintah tambahan ataupun argumen. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Jadi simpelnya untuk menjalankan sebuah kontainer, ini kalian tinggal ketikkan docker run nginx. Ini cara simpelnya. Nah, mungkin di sini kita langsung praktekkan saja. Di sini saya jalankan docker run nginx seperti ini ya. Kalau kita enter, di sini dia akan mencari image nginx yang ada di lokal. Kalau misalkan belum ada, nanti dia akan melakukan pull image dari kontainer registry. Dan setelah itu, dia akan langsung menjalankan kontainernya. Nah, jadi di sini memang ada beberapa catatan ya. Nanti kalian bisa perhatikan juga. Di sini pada saat kita menjalankan kontainer pertama kali dengan perintah yang sederhana, kita bisa perhatikan di bagian bawah ini, atau kalau saya tunjukkan di dalam terminal, ini merupakan proses yang terjadi di dalam kontainer. Dan kita nggak bisa apa-apakan ya di sini, kecuali kita terminate terminalnya. Caranya tinggal Ctrl C saja. Nah, cuma masalahnya kalau kita terminate seperti ini, berarti proses di dalam kontainernya itu berhenti. Nah, mungkin di sini saya akan clear dulu, kemudian kita bisa cek docker ps -a, kita bisa lihat bahwa kontainer yang tadi pertama kali kita jalankan, dia statusnya exit. Nah, supaya kontainer ini bisa running di belakang layar itu caranya seperti apa? Jadi contohnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau tadi kan cuma docker run, nama image-nya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kita tambahkan opsi tambahan, contohnya misalkan kita tambahkan opsi D, ini fungsinya adalah detach ya, memungkinkan kontainer bisa dijalankan di belakang layar. Kemudian kita juga bisa tambahkan opsi lainnya. Nah, sebagai contoh mungkin seperti ini. Anggaplah di sini docker run, kalau kita ketikkan -help, di sini sebetulnya ada banyak opsi yang bisa kita tambahkan. Contohnya misalkan kita bisa set CPU limitnya berapa, memorinya berapa, kemudian kita bisa tambahkan opsi lain gitu ya, seperti volume, kemudian network, cuma itu nanti. Nah, mungkin di sini kita akan coba yang paling sederhana, contohnya seperti ini ya. Jadi docker run -d -name. Kalau yang sebelumnya kita lihat di sini docker ps -a, kalau kita nggak set namanya dia akan dibuat secara random gitu ya oleh si dockernya. Tapi di sini kita coba jalankan lagi, atau saya clear dulu, docker run -d, kemudian kita tambahkan opsi -name gitu ya. Saya kasih nama misalkan di sini web server 1, kemudian nama image-nya apa. Kurang lebih seperti ini ya. Kita samakan dulu. Nah, seperti ini. Docker run -d artinya tadi detach bisa kita jalankan di belakang layar, dan opsi -name ini untuk ngasih nama ke kontainer yang akan kita jalankan. Kalau sudah, kita bisa enter dan kita bisa perhatikan. Berbeda pada saat kita pertama kali menjalankan kontainer dengan image nginx, karena memang image-nya belum ada di lokal komputer kita, dia akan nge-pull. Tapi kalau sudah ada, dia akan langsung menjalankan gitu ya. Dan ini adalah container ID ya. Biasanya kalau kita tampilkan docker ps -a, ini yang akan ditampilkan cuma sepotong. Tapi kurang lebih depannya sama ya. Ini ada beberapa digit di depannya saja. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa kontainer dengan nama web server 1 ini dia sudah berjalan, dan ini sebetulnya sudah berjalan di belakang layar. Berbeda dengan pada saat kita menjalankan kontainer itu dengan perintah yang paling simpel. Nah, ini kita biarkan saja. Untuk yang pertama tadi, ini statusnya stop ya. Kalau yang kedua, ini web server 1 tadi sudah berjalan, tapi berjalan di belakang layar. Jadi kita bisa operasikan komen lain di dalam terminal ini gitu ya. Berbeda kalau misalkan tidak kita detach. Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan kontainer sendiri memang ada beberapa operasi yang nanti bisa
dilakukan. Nah, kalian mungkin bisa lihat di docker container minus help ya. Contohnya mungkin seperti ini, docker container minus help. Jadi biasakan untuk kalian bisa mengenali perintah-perintah, kalian biasakan gunakan fungsi help ini. Karena semakin kalian terbiasa menggunakan fungsi help, rasanya untuk troubleshooting dan sebagainya ini akan jauh lebih mudah ketika sudah terbiasa ya. Nah, ini ada beberapa contoh, mulai dari attach, commit, kemudian copy, create gitu ya, div, exec, dan sebagainya. Ada banyak sekali, mungkin nanti saya hanya akan bahas beberapa komen di dalam kontainer yang paling umum atau sering digunakan. Sisanya ya nanti bisa kalian explore sendiri. Tapi intinya kalian bisa mengacu kepada fitur help yang ada di sini gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu terkait dengan operasi dasar kontainer. Jadi seperti yang tadi sudah dicoba gitu ya. Di sini mungkin saya bahas lagi untuk menampilkan kontainer yang sudah running ya di dalam lokal komputer kita bisa gunakan yang namanya Docker PS. Contohnya seperti ini. Lalu nanti kita coba bandingkan ya. Di sini Docker PS. Nah, kalau kita ketikkan Docker PS, kok kenapa sih di sini hanya ada satu kontainer yang terbaca gitu ya? Padahal sebelumnya kan tadi kita sudah jalankan ada 2 kontainer kalau kalian masih ingat. Nah, jadi Docker PS ini fungsinya untuk menampilkan kontainer yang sedang running saja. Sedangkan kalau yang statusnya berhenti atau exit, dia tidak akan ditampilkan. Nah, untuk menampilkan seluruh kontainer yang ada di perangkat kita bisa gunakan Docker PS ditambah dengan opsi "-a". Artinya semuanya ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada satu yang running dan ada satu juga yang stop statusnya gitu ya. Oke, ini cukup simple. Jadi rasanya nggak perlu berlama-lama di sini. Kemudian terkait dengan manajemen kontainer, ya ini umum juga ya. Kalian nanti bisa nyalakan menggunakan perintah docker start dan sebagainya. Contohnya mungkin seperti ini. Saya langsung saja. Saya coba tampilkan dulu kontainer yang statusnya mati gitu ya atau stop. Di sini ada yang namanya Ken Jonas. Nah, mungkin di sini untuk menjalankan kontainer kalian bisa docker start atau bisa juga docker container start. Nama kontainernya apa? Misalkan saya pilih yang ini seperti ini. Atau kalian juga untuk melakukan start container bisa pakai cara yang lebih simpel seperti ini. Nah, seperti ini. Ininya juga identifiernya atau parameternya bisa menggunakan ID dari kontainernya. Kurang lebih seperti itu. Berikut pun untuk melakukan stop gitu ya. Di sini misalkan saya docker ps lagi, kemudian saya docker stop. Misalkan saya akan matikan kontainer yang ini. Ya tinggal copy aja ID-nya seperti ini. Dan kalau kita cek lagi docker ps -a, dia statusnya stop juga. Nah, seperti itu. Jadi cukup simpel ya. Di sini ada beberapa perintah ya, start, stop, restart, yaitu sangat umum. Jadi silakan nanti kalian bisa coba. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan operasi terhadap kontainer. Jadi ada satu perintah, salah satunya adalah inspect ya. Inspect ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi detail yang berkaitan dengan satu kontainer. Nah, contoh misalkan di sini kita udah punya 2 kontainer yang running dan kita mau lihat informasi detail dari kontainer dengan nama web server 1 ini. Ini saya copy dulu, saya clear. Saya tinggal jalankan docker inspect seperti ini ya. Kemudian nama kontainernya apa. Nah, mungkin kurang lebih informasi yang dimunculkan seperti ini ya. Tapi intinya kalian bisa lihat ada beberapa informasi di sini. Misalkan ID-nya berapa, dia dibuatnya kapan, state-nya bagaimana, kemudian image-nya dia pakai yang mana, kemudian konfigurasi-konfigurasi lainnya ketika kita inspect harusnya muncul di sini. Contohnya misalkan network setting, dia modenya apa gitu ya. Di sini kan kelihatan. Nah, ini fungsi untuk melakukan inspect. Kemudian selain itu, di sini juga ada untuk menampilkan log yang ada di dalam kontainer. Seperti yang tadi kalian lihat, di sini kita sudah punya ada satu kontainer yang running, namanya web server 1, dan ini bisa kita cek lognya seperti apa gitu ya. Log dari kontainer web server 1 ini. Jadi caranya tinggal docker logs, nama kontainernya apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh log yang ada di dalam kontainer tersebut gitu ya. Jadi tujuannya kita melihat log, barangkali nanti kita sudah menjalankan aplikasi yang kompleks gitu ya, dan belum berjalan secara normal ya, kita bisa lakukan debug dengan membaca log yang ada di kontainer tersebut. Nah, ini salah satu fitur yang akan sangat berguna juga ya untuk melakukan troubleshooting.
Nah, untuk penggunaan log sendiri juga kita bisa tambahkan opsi "-f", artinya di sini kita bisa tampilkan secara terus-menerus. Kebetulan memang di sini belum ada traffic, jadi lognya akan stuck seperti ini. Tapi biasanya kalau udah ada traffic, pasti nanti lognya akan jalan terus, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk keluar, nanti kalian tinggal Ctrl+C saja untuk diterminasi. Oke, ini untuk log, jadi masih simple aja di sini. Kemudian, selanjutnya ada yang namanya exec container. Nah, perintah exec ini digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah di dalam kontainer. Jadi mirip seperti kayak kita remote SSH ya, tapi nggak bisa disamakan juga. Contohnya misalkan, kalau misalkan saya tunjukkan di sini, docker exec, nama kontainernya apa tadi, web server 1. Biasanya karena ini saya menjalankan web server ini bentukannya adalah Nginx ya. Jadi ini struktur direktorinya Linux. Misalkan di sini saya sudah pilih kontainernya web server 1, kemudian di sini saya ketikkan hostname. Sama seperti yang ada di contoh di sini. Hostname ini merupakan perintah Linux untuk menampilkan informasi hostname yang ada di kontainer ini. Nah, dia akan menampilkan nama hostname-nya itu ini. Ya memang nama hostname-nya ini gitu ya. Kemudian contoh lain mungkin kita lihat di sini. Kita coba jalankan perintah env untuk menampilkan environment variable yang ada di dalam kontainer tersebut. Misalkan seperti ini ya, docker exec, ininya saya ganti jadi env. Nah, artinya kita menjalankan perintah env di dalam kontainer web server 1 ini. Dan kurang lebih outputnya itu seperti ini. Dan masih banyak lagi ya. Contohnya misalkan kita mau lihat directory yang ada di dalam root gitu ya. Ya kita jalankan ls-l seperti ini. Nah, di sini bisa menampilkan ada banyak directory. Ya ini kurang lebih gambaran struktur directory di dalam kontainer tersebut. Nah, ini cara yang pertama untuk melakukan exec. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melakukan exec container dengan mode yang interaktif. Seperti yang tadi saya bilang, layaknya seperti kita melakukan remote SSH kepada sebuah virtual machine ya. Nah, contohnya di sini kita tinggal tambahkan opsi tambahan namanya -it ya. Sebagai contoh kurang lebih seperti ini. Docker exec -it, nama kontainernya apa. Kemudian kita lanjutkan dengan komen lanjutan. Yang kita tahu base ini merupakan shell yang ada di dalam Linux ya. Jadi kurang lebih perintahnya seperti ini dan kita akan langsung masuk ke dalam kontainernya. Nah, di sini nanti kita bisa jalankan perintah apapun ya. Misalkan kita mau installkan sesuatu gitu. Di sini pun bisa. Nah, tapi memang kalau kalian mau install di dalam kontainer memang tidak direkomendasikan ya, karena memang biasanya kontainer itu difungsikan untuk langsung running gitu. Jadi kalau ada modifikasi yang dilakukan saat kontainer itu sudah berjalan itu tidak direkomendasikan. Tapi untuk belajar nggak masalah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian mau jalankan perintah apapun di dalam kontainer ini ya bisa-bisa aja. Mau bikin directory baru misalkan seperti ini pun bisa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk perintah exec. Untuk keluar kalian tinggal exit saja seperti ini dan kita lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke bagian Docker image ya. Jadi Docker image ini adalah paket yang berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tertentu. Mulai dari kode aplikasi, runtime, library, environment variable, dan dependensi lainnya. Jadi memang cukup banyak dan berikut ini merupakan beberapa operasi yang bisa digunakan kalau kita bermain dengan Docker image. Sama prinsipnya seperti sebelumnya, jadi kalian bisa ketikkan docker image -help seperti ini. Docker image -help seperti ini ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada beberapa komen yang bisa kalian gunakan. Contohnya misalkan docker build gitu ya. Kemudian ada import, inspect juga ada di dalam image. Kemudian load, ls, prune, pull, push dan sebagainya. Dan di sini sudah ada keterangannya untuk apa. Jadi rasanya sudah cukup menjelaskan ya terkait dengan komen-komen berikut dengan keterangannya. Oke, di sini kita akan coba. Yang pertama di sini berkaitan dengan list image. Jadi untuk menampilkan daftar image yang sudah kita download sebelumnya ya, yang sudah ada di lokal komputer kita bisa gunakan perintah docker. Ini saya clear dulu. Di sini kita bisa gunakan perintah docker image ls seperti ini ya. Atau kita juga bisa gunakan perintah docker images. Ada S-nya di belakang. Nah, ini sama aja. Biasanya kalau saya biar cepat untuk menampilkan image ya docker images aja seperti ini. Kurang lebih ini adalah daftarnya. Kebetulan memang baru ada satu
image saja, jadi cuma satu di sini gitu ya. Namanya Nginx, tag-nya latest atau tag ini biasanya merepresentasikan versinya, kemudian image ID, ada size-nya juga gitu ya. Oke, kemudian yang kedua berkaitan dengan image, di sini ada yang namanya pool image. Pool image sendiri memang digunakan untuk mendownload image yang ada di container registry yang ada di luar sana, kita download ke lokal komputer kita. Nah, jadi kurang lebih caranya kurang lebih seperti ini ya. Saya clear dulu, docker pull, misalkan saya mau pull image-nya Redis. Caranya seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini ya. Kita enter saja dan ini akan ada proses download terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, untuk kecepatannya tergantung dengan kecepatan internet dan besaran dari image-nya sendiri gitu ya. Kalau kita tampilkan misalkan docker images. Nah, di sini sudah ada Redis, tag-nya latest. Jadi, di sini kalau misalkan kita hanya pull seperti ini saja, artinya kita akan mendownload image Redis yang tag-nya itu latest. Jadi kalau kita tidak sertakan tag di sini, dia akan otomatis manggil yang latest. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa lakukan pull image untuk mendownload image dengan specific version. Contohnya misalkan di sini docker pull MySQL 8.0 gitu ya. Kalau misalkan saya hanya jalankan seperti ini kan nanti akan otomatis ngedownload yang latest. Tapi kalau misalkan saya tuliskan tag-nya, ini harusnya akan mendownload ke spesifik versi MySQL 8.0. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah selesai mungkin saya clear dulu, kemudian kita coba tampilkan ulang daftar image-nya. Docker images. Nah, sekarang kita sudah ada 3 buah image ya, yang sebelumnya tadi sudah kita download. Ada MySQL, Nginx, dan Redis. Oke, ini untuk pull image. Kemudian ada juga yang namanya image tag. Jadi tag ini biasanya digunakan untuk membuat tag baru berdasarkan image yang sudah ada. Contohnya mungkin seperti ini ya. Di sini kita tampilkan dulu docker image, ada MySQL, Nginx, Redis. Nah, kita buat tag baru dari image Nginx contohnya. Dan kita akan buatkan nama baru gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita langsung coba saja. Di sini saya langsung saja docker tag ya. Kemudian di sini saya akan pilih image yang mana dengan tag mana gitu ya. Kemudian kita kasih nama, misalkan my Nginx misalkan atau my repo / Nginx seperti ini. Nah, kalau kita docker image lagi, nanti akan ada satu image baru seperti tag yang sudah kita definisikan tadi. Contohnya seperti ini. Dan biasanya tag ini kita perlukan, kita lakukan pada saat kita ingin melakukan upload ke container registry gitu ya. Nah, untuk hal itu nanti mungkin saya akan bahas di bagian yang lain. Tapi ini kurang lebih fungsi untuk image tag. Kemudian untuk remove image, ini juga caranya simple gitu ya. Contohnya mungkin seperti ini. Di sini kita sudah ada beberapa image dan kita akan coba hapus. Nah, anggaplah untuk nama image yang tadi kita buat ya, yang ini mungkin saya akan coba hapus. Caranya kita bisa gunakan docker RMI, bisa nama repositorinya apa, atau kita ambil ID-nya seperti ini. Nah, ini ada keterangan konflik katanya ya. Nah, mungkin kita hapus dulu yang lain kali ya. Misalkan di sini docker RMI MySQL-nya aja deh kita hapus seperti ini. Nah, nanti dia akan terhapus. Atau kalian juga bisa gunakan docker image RM. Misalkan saya akan hapus yang Redis seperti ini. Ya sama aja gitu ya. Ini saya clear, saya tampilkan kembali, harusnya sisa 2 seperti ini ya. Nah, ini contohnya gitu ya untuk melakukan remove image. Nah, selain itu juga ada yang namanya docker push. Jadi docker push ini kebalikan dari pull. Push ini digunakan untuk melakukan upload image dari lokal kita ke container registry. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Kita akan coba ambil contoh yang Nginx lagi. Misalkan di sini saya akan buat tag baru dulu ya. Docker tag Nginx yang latest, kemudian saya arahkan ke repository atau container registry yang saya miliki. Ini ada di Docker Hub, kemudian saya kasih nama misalkan web server 1, contohnya seperti itu ya. Kalau saya docker image lagi, nanti sudah ada seperti ini. Dan untuk melakukan push, pastikan kalian sudah login dulu. Ini loginnya kemana? Ya pastinya ke Docker Hub. Nah, sedikit gambaran mengenai Docker Hub. Kalian bisa searching aja seperti ini, Docker Hub. Alamatnya ada di hub.docker.com.
gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kalian belum punya account di sini tinggal sign up aja, dan intinya di sini itu kalian bisa search banyak sekali image gitu ya. Jadi Docker Hub ini salah satu container registry yang free juga. Jadi kalian nanti bisa cari di sini banyak ya. Misalkan kita mau download Nginx atau jangan Nginx deh. Misalkan MySQL. Misalkan di sini saya pilih ini, kemudian untuk melakukan pull ya tinggal copy paste saja seperti ini. Nah, ini yang sudah ada. Tapi kalau misalkan kalian mau nge-push image yang kita buat ke sini, itu juga bisa. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Di sini sudah login. Ini kebetulan sebelumnya sudah login, jadi saya nggak perlu masukin username dan password lagi. Tapi intinya kalau ditanya kredensial ya tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk melakukan push, kita tinggal pilih image yang akan kita push apa. Contohnya seperti ini ya, Docker push. Kebetulan yang akan kita push adalah image yang web server 1 ini, yang tadi tag-nya sudah saya sesuaikan. Ini tinggal push saja seperti ini. Nah, dan kita tinggal tunggu proses uploadnya sampai dengan selesai. Dan ini harusnya nggak lama ya. Oke, ini sudah selesai, dan mungkin saya bisa copy ini, kemudian saya search ini. Ini harusnya ada nih. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini tag-nya harusnya latest, ini yang paling baru, ini beberapa menit yang lalu ya, atau beberapa detik yang lalu gitu. Nah, ini sudah ada, dan kalau kalian mau coba, ya ini tinggal di pull saja. Jadi repositori yang saya miliki sekarang itu juga bisa kalian pull ya, selama memang repositori ini bersifat public. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu ke sini. Selanjutnya setelah Docker push, kita masuk ke bagian Docker volume. Pada dasarnya, sebuah kontainer itu tidak menyimpan data secara permanen gitu ya. Dan data yang tersimpan di dalam kontainer akan hilang saat kontainer tersebut dihapus. Nanti kita akan memerlukan volume. Ya, salah satu fungsi utama volume ini menyediakan penyimpanan yang bersifat persisten atau permanen, memisahkan data dan kontainer gitu ya. Jadi antara file system yang digunakan untuk kontainer itu akan dipisahkan dengan data yang nantinya akan kita simpan gitu. Kemudian kita juga bisa manfaatkan untuk sharing data antar kontainer. Nah, kita lanjutkan di sini terkait dengan operasi Docker volume. Ya, konsepnya mirip-mirip seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ketika kita bermain dengan Docker image, kemudian Docker container, ya perintah-perintahnya nggak beda jauh. Itu lagi ya. Misalkan untuk bikin volume ya Docker volume create gitu ya. Ada inspect juga untuk menampilkan ada Docker volume ls, rm untuk menghapus dan sebagainya. Jadi konsepnya masih mirip. Nah, mungkin di sini saya akan fokus bagaimana sih cara menggunakan volume dan nanti perbandingannya seperti apa kalau misalkan tidak menggunakan volume. Nah, untuk membuat volume di sini saya kasih contoh perintahnya Docker volume create data 1 gitu ya. Dan ini adalah nama volumenya yang akan dibuat. Mungkin saya praktekkan langsung saja di sini. Mungkin saya coba tampilkan dulu ya. Di sini Docker volume ls. Nah, kalian bisa lihat di sini masih kosong, dan mungkin kita akan coba buatkan satu volume baru. Docker volume create. Nama volumenya misalkan data 1. Dan kalau saya ls lagi, di sini sudah ada ya. Dan untuk menggunakannya, si volume ini pastinya perlu kita mounting ke dalam kontainer. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat, di sini kita sudah ada satu kontainer yang running. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kontainer ini kita mount ya, atau data 1 ini kita mounting ke dalam kontainer yang sudah running? Jawabannya itu nggak bisa. Jadi memang biasanya volume ini akan di-mount pada saat pertama kali kita menjalankan kontainer. Jadi kalau kontainernya sudah running ya nggak bisa kita mounting tambahannya, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Kita akan buatkan satu kontainer baru, misalkan di sini namanya app1 gitu ya. Ya, perintahnya kurang lebih seperti ini. Docker run minde, ini kita detach supaya running di belakang layar. Kemudian kita kasih nama app1, dan opsi untuk melakukan mounting itu biasanya menggunakan min-v, artinya volume gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan nama volumenya tadi apa, data 1, dan kita petakan kemana ya. Jadi bagian ini kita akan petakan ke data 1 atau directory /data 1 yang ada di dalam kontainer app1 ini. Jadi kurang lebih maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini juga saya kasih keterangan. Jadi data 1 ini sekali lagi ini adalah nama volume yang kita buat, dan /data 1 ini adalah lokasi atau path di dalam kontainer tersebut di mana volume itu akan di mounting, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba seperti ini, image-nya masih sama pakai Nginx. Nah, kita tinggal enter saja, kemudian docker ps. Nah, sudah ada namanya app1 gitu ya. Dan kita akan coba lihat pengujiannya seperti apa, kurang lebih seperti ini ya.
Kalau misalkan kalian ingin lihat, kalian bisa gunakan docker exec seperti ini. Jadi mungkin saya tunjukkan langsung saja docker exec, nama kontainernya apa, kemudian kita coba jalankan ls-l di dalam kontainernya itu, kemudian kita arahkan ke root ya. Nah, di sini harusnya sudah ada data 1, kurang lebih seperti itu. Atau supaya lebih leluasa mungkin kita exec aja ya, docker exec min it app1 bash. Seperti ini, kemudian kita coba masuk ke sini, cd/data1. Kalau kita lihat di sini datanya masih kosong, mungkin kita coba buat beberapa file, misalkan file teks gitu ya. Di sini ada file 1.txt, file 2.txt. Nah, kurang lebih seperti ini. Inilah daftar file yang kita simpan ke dalam volume. Jadi sekali lagi, ini saya clear dulu, kemudian saya ls-l/root seperti ini ya. Jadi kalau saya simpulkan, semua data di dalam kontainer yang tersimpan di dalam /data1 ini, dia akan aman walaupun kontainernya nanti dihapus. Seperti itu ya. Oke, ini untuk skenario yang pertama. Kemudian, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa volume ini juga bisa kita manfaatkan untuk sharing data antar kontainer. Nah, contohnya mungkin di sini saya akan buatkan satu buah kontainer baru ya dengan nama app2. Kemudian kita akan mounting volume yang sama ke dalam kontainer yang akan saya jalankan ini. Nah, mungkin di sini saya clear dulu, kemudian saya jalankan buat satu kontainer lagi namanya app2, kemudian volumenya kita samakan dengan sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian image-nya masih Nginx. Oke, sudah running. Saya cek dulu docker ps. Nah, tadi app1 pada saat kita mounting volume pertama, dan ini ada app2 yang saya buatkan baru, dan ini juga dimounting ke volume yang sama. Nah, cara ngeceknya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita coba exec saja di kontainer yang app2, kemudian kita ls-l/data1. Nah, kalau kalian tadi masih ingat, kita tadi sudah membuat sampel file di dalam volume ini ya, melalui kontainer app1, dan harusnya kalau kita lihat di sini, filenya itu bisa diakses melalui kontainer yang lain. Nah, ini kan kita akses dari kontainer app2 ya. Jadi ini sifatnya shareable gitu. Bisa satu volume bisa digunakan oleh beberapa kontainer sekaligus. Nah, ini penggunaan volume, dan sebagai pembuktiannya mungkin yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan kita coba exec dulu. Misalkan gini, saya coba exec dulu ke kontainer dengan nama app2 seperti ini. Ini ya. Tidak ada /data1 maksudnya. Nah, kita kan tadi sudah buat beberapa file maksudnya di direktori /data1 ini gitu ya. Dan mungkin sebagai pengujian lainnya, mungkin saya akan buatkan satu buah file di dalam direktori var. Nah, misalkan saya masuk ke /var, ini kurang lebih seperti ini ya. Atau jangan di var lah, di sini aja dah, di /tmp. Nah, seperti ini. Sini saya bikin contoh 1 txt, kemudian contoh 2 txt. Oke, sudah ada. Kemudian saya ls-l di sini. Nah, kalau kita perhatikan, /data1 ini adalah volume ya, yang kita mount ke dalam direktori /data1. Kemudian tadi saya buat file juga di dalam direktori tmp ya. Nah, ini harusnya data yang ada di dalam tmp ini ketika kontainernya dihapus ya akan hilang gitu. Tapi kalau yang ada di data1 itu akan aman. Nah, pembuktiannya kurang lebih seperti ini ya. Saya coba tampilkan dulu docker ps, kemudian saya akan hapus yang app1 ataupun app2, contohnya seperti ini. Docker rm-f, ini saya paksa hapus ya, app1 dan app2-nya. Nah, sekarang sudah hilang kontainernya, dan saya akan running ulang, atau saya akan buatkan ulang. Saya clear dulu, di sini sisa tinggal 1 ya. Saya clear dulu, kemudian saya jalankan lagi. Docker run -d -name app1, kemudian kita mounting ke volume. Volumenya tadi data1.2/data1, image-nya Nginx. Seperti ini. Docker ps sudah running. Ini tadi app1 udah dihapus ya kontainernya, dan kita coba lihat apakah data yang tersimpan di dalam volume ini masih ada atau tidak. Nah, perintahnya mungkin docker exec min, kita nggak usah pakai interaktif tty, langsung aja app1 ls-l/data1.
Nah, ini filenya masih ada ya. Tapi kalau kita lihat file yang ada di directory tmp kontainer app1 ini harusnya kosong. Karena memang state-nya akan balik lagi ke awal gitu ya, ketika kontainer itu dihapus dan di-create ulang. Tapi kalau data yang tersimpan di volume itu akan tetap terjaga. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai volume. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya Docker Network. Nah, Docker Network ini salah satu fitur yang ada di Docker yang memungkinkan kontainer untuk berkomunikasi satu sama lain baik dalam satu host atau beberapa host Docker dalam jaringan yang terhubung. Kurang lebih seperti itu. Nah, by default memang di sini sudah ada beberapa jenis network gitu ya. Dan memang kalau berbicara dengan Docker Network itu luas banget, ada beberapa jenis network, tapi by default kurang lebih ada yang tipe drivernya itu bridge, host, dan null. Maksudnya kalau dia jenisnya adalah bridge, ibaratkan ini adalah default network driver. Ketika kita tadi menjalankan kontainer ya, tadi kan kita sudah jalankan Dockeran beberapa kali, dan kalau kita cek ada beberapa kontainer yang sudah running, kalau kita tidak definisikan networknya atau kita tidak setting spesifikan networknya kemana, dia akan masuk ke dalam network bridge. Jadi ini defaultnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya jenis host gitu ya. Jadi kalau host sendiri, semua kontainer yang ada di network ini dia akan dihapus isolasi antara kontainer dan host. Jadi ibaratkan kita bisa perhatikan di sini, ini adalah kontainer yang sifatnya terisolate. Jadi sebetulnya di sini kita belum bisa akses secara langsung gitu ya. Dari luar itu nggak bisa diakses ke kontainer ini. Jadi kontainer ini hanya akan bisa diakses dari kontainer itu sendiri gitu. Bahkan dari lokal atau device komputer lokal kita, ya ini nggak bisa kita akses gitu ya. Misalkan di sini portnya 80, ketika kita curl ke localhost port 80 juga nggak ada ya. Karena memang nggak ada port 80 yang aktif. Artinya memang terisolate. Nah, kalau nanti kita ubah networknya ke host, ini bisa jadi itu bisa langsung terhubung ke kontainernya. Nah, kalau non di sini mengisolasi penuh antara kontainer yang lain gitu ya. Baik itu secara kontainer dengan hostnya. Jadi memang di-isolate sama sekali. Yang lainnya juga ada overlay, IP VLAN, kemudian ada MAC VLAN. Cuma untuk bagian ini saya nggak akan bahas dulu ya, karena ini cukup panjang. Tapi kurang lebih bagian network ini bisa kita gunakan untuk mengelompokkan beberapa kontainer menjadi satu grup gitu ya. Nah, untuk operasinya sendiri sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi kalian tinggal gunakan docker network -help untuk melihat ada perintah apa aja di dalamnya untuk mengoperasikan docker network ini. Sebagai contoh di sini saya jalankan docker network -help. Nah, sama ya, kita bisa jalankan connect, create, disconnect, inspect, prune, dan rm. Keterangannya pun sudah ada di sini. Nah, yang pertama mungkin di sini kita akan coba buatkan beberapa network baru ya. Karena kan kalau tadi kita lihat di sini docker network ls seperti ini. Nah, ini defaultnya itu hanya ada bridge ya, kemudian ada host dan non. Nah, kebetulan di sini saya sudah buatkan tadi, jadi ada network tambahan. Tapi untuk hal ini mungkin saya akan coba hapus dulu ya, docker network rm, kemudian yang backend juga saya hapus seperti ini. Kalau saya docker network ls lagi, seperti ini, nah cuma ada 3. Nah sekarang kita akan coba buat ya. Yang pertama docker network create front end. Jadi saya akan buatkan ceritanya satu buah network, namanya front end. Seperti ini ya, docker network create, nama networknya apa? Front end, seperti ini. Kalau kita cek docker network ls, sudah ada satu buah network baru di sini, tipenya bridge ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan opsi lain, misalkan di sini saya akan buat satu network baru namanya backend, tapi ada opsi tambahan. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin sebelum ke sana, saya akan coba tunjukkan ada opsi apa lagi sih di dalam docker network ini. Misalkan saya tuliskan seperti ini, docker network create -help. Nah, untuk opsi tambahannya ini bisa kalian lihat ada beberapa ya. Misalkan di sini subnet, scope, dan ini sudah dijelaskan tipenya apa saja, ada yang bentuknya string dan sebagainya. Nah, untuk cara ini mungkin saya akan buat seperti ini, docker network create dengan nama backend. Kemudian saya tambahkan subnet. Jadi saya akan masukkan subnetnya ini sesuai yang saya pilih. Misalkan seperti ini. Misalkan 10.1.00/20 misalkan seperti ini ya. Jadi untuk network ini dia akan memiliki
range network itu /20. Nah, itu tinggal sesuaikan aja sama kebutuhannya. Kalau saya coba tampilkan lagi Docker Network LS, nah ini sudah ada. Nah, ini cara awal untuk membuat sebuah network. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita bisa menghubungkan aplikasinya ini atau kontainernya ini ke network yang sudah kita buat? Caranya kita bisa manfaatkan perintah Docker Network Connect, seperti itu. Contohnya misalkan seperti ini ya. Di sini tadi saya tampilkan dulu Docker PS ada 2 buah kontainer web server 1 dan app 1. Nah, anggaplah app 1 ini saya akan hubungkan ke network front end dan web server 1 ini akan saya hubungkan ke network back end. Caranya kurang lebih seperti ini. Docker Network Connect, nama networknya apa? Kita pilih dulu tadi ya front end. Kemudian kita masukkan kontainer yang mana. Nah, saya pilih yang app 1 seperti ini. Ya emang efeknya nggak kelihatan gitu ya, tapi nanti kita lihat. Kita coba dulu yang kedua untuk perintah selanjutnya, Docker Network Connect. Di sini saya akan hubungkan ke backend untuk kontainer yang web server 1 seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan memang perubahannya, tapi kita bisa coba inspect. Docker inspect, kemudian nama kontainernya apa? Misalkan app 1. Nah, kita bisa lihat nih di bagian network. Jadi untuk kontainer app 1 ini dia terhubung ke 2 network. Karena memang tadi app 1 ini dijalankan tanpa menambahkan opsi network, jadi dia nempel ke bridge ya, network bridge. Kemudian yang kedua, dia juga nempel ke networknya front end. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk network front end ini yang tadi kita sudah tambahkan. Oke ya. Dan yang kedua tadi ada yang namanya kontainer web server 1. Ini pun sama prinsipnya tadi ya. Dia ada di network backend dan bridge. Karena memang si web server 1 ini tadi kita jalankan duluan gitu ya. Tapi berbeda kalau misalkan kita jalankan kontainer baru sekaligus kita hubungkan ke network tertentu. Contohnya mungkin seperti ini. Saya coba clear dulu, saya jalankan lagi. Dockeran minde -name misalkan app3 gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan opsi network, kita masukkan ke front end seperti ini. Namanya Nginx. Kita coba cek Docker PS. Ini sudah running yang app3. Kemudian kita inspect. Docker inspect untuk melihat detail informasi dari kontainer ini. Nah, kalian bisa lihat di sini networknya cuma 1 ya. Dia hanya terhubung ke front end. Jadi kalau kita sudah definisikan di awal pada saat kita menjalankan atau membuat kontainer, dia akan langsung terhubung ke network yang dituju tanpa dia terhubung ke network bridge, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perintah yang lain ya sama ya. Contohnya seperti yang tadi, kita juga bisa docker network -help. Di sini kita bisa connect, bisa disconnect juga. Caranya kebalikan dari yang tadi ya, pada saat kita menghubungkan atau mengkonekkan. Nah, ini operasi terkait dengan Docker Network. Oke ya, kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan port mapping. Nah, pada dasarnya setiap kontainer ini memiliki environment jaringan yang terpisah dan berjalan di atas host sistem operasi. Jadi secara default kontainer itu sifatnya terisolate. Jadi kita nggak bisa akses langsung kalau misalkan tanpa menggunakan port mapping. Ya contohnya seperti yang tadi, misalkan seperti ini. Di sini kita sudah ada 3 buah kontainer, tapi tidak ada satupun yang kita expose untuk bisa diakses dari luar gitu ya. Bahkan dari local host kita sendiri pun ini nggak bisa kalau kondisinya seperti ini. Nah, supaya kontainer yang kita jalankan itu bisa diekspos atau bisa kita akses dari luar servisnya, ya kita perlu lakukan port mapping. Nah, kondisinya nanti kalau misalkan sudah di port mapping, nanti ada port yang di-open di sisi kontainernya gitu ya. Dan ini nanti bisa kita akses dari luar. Nah, untuk implementasinya seperti apa? Balik lagi. Jadi untuk beberapa kontainer yang sudah running dengan kondisi tidak ada port mappingnya, ya ini nggak akan bisa diakses gitu ya dari luar secara langsung. Jadi memang idealnya kita perlu definisikan di awal pada saat kita membuat kontainer. Nah, contohnya di sini saya clear dulu, kita akan jalankan kontainer baru dengan nama app4 misalkan ya. Kemudian kita tambahkan opsi minp. Di sini saya isikan port 8081, kita mapping ke port 80. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah port 8081 ini adalah port yang akan di-open di sisi hostnya gitu ya. Dan port 80 ini adalah port yang ada di dalam kontainer, yang mana port 8081 ini akan di-forward ke dalam port yang ada di dalam kontainernya. Nah,
Kita akan coba dulu seperti ini. Oke ya, Docker PS ini sudah running dan tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini kalian bisa akses melalui web browser atau simpelnya kita coba curl ya. Curl localhost port 8081. Nah, ini akan memunculkan halaman dari Nginx. Atau kalau kita coba cek, ini alamat IP device yang saya gunakan. Ini ya. Kemudian saya buka web browser, kemudian saya akses ke sini. Ini nggak muncul karena defaultnya itu portnya 8081. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat ya, welcome to Nginx. Artinya untuk F3 ini dia statusnya sudah diekspos menggunakan port 8081 dan untuk lihat lognya kita bisa cek seperti ini ya, F4-F. Nah, di sini ada lognya nih kalau ada yang akses. Mungkin di sini saya coba refresh beberapa kali. Nah, harusnya dia ada log tambahan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini cara untuk melakukan expose atau port mapping agar kontainernya itu bisa diakses keluar oleh user. Kemudian selanjutnya di sini saya akan berikan gambaran terkait dengan Docker Compose. Jadi untuk Docker Compose ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi kontainer Docker. Jadi yang biasanya tadi kita jalankan satu persatu gitu ya, Dockeran, aplikasi A misalkan Dockeran, aplikasi B dan seterusnya, itu kan satu-satu. Nah, kalau misalkan kita bikin pakai Docker Compose, ini kita bisa jadikan satu menjadi satu buah file konfigurasi. Jadi memang bisa mempermudah gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan coba demonstrasikan yang paling simpel. Mungkin di sini kalian perlu text editor, tapi di sini kurang lebih saya akan coba buatkan tunjukkan menggunakan VS Code ya, supaya lebih gampang aja. Oke, di sini saya akan buat satu buah file namanya dockercompose.yaml. Jadi memang nama filenya itu adalah Docker Compose. Nah, beberapa bagian utama di sini terdiri dari version gitu ya, ada service, kemudian nanti ada objek-objek lain di bawahnya seperti network, volume ataupun yang lain. Tapi nanti saya akan coba tunjukkan. Nah, misalkan di sini saya kasih versionnya, Docker Compose-nya adalah versi 39. Jadi masing-masing versi ini nanti dia punya notasinya atau perbedaan notasi sendiri gitu ya. Tapi kurang lebih untuk beberapa sintaks yang sering digunakan rasanya ini tidak berpengaruh. Setelah version kita definisikan ada service. Nah, di dalam service ini biasanya dia merepresentasikan bagian kontainer. Anggaplah di sini saya akan coba jalankan ada beberapa jenis kontainer gitu ya. Misalkan Nginx. Misalkan di sini saya buat nama servisnya demo 1. Ini bebas untuk nama service. Dan di dalam demo 1 ini baru kita tuliskan beberapa spesifikasi kontainer yang akan dijalankan. Contoh, misalkan ada kontainer name, kita kasih nama misalkan demo 1 gitu ya. Kemudian image yang akan dijalankan di dalam service demo 1 ini apa? Misalkan Nginx aja gitu yang paling simple. Misalkan tag-nya latest. Kemudian ada opsi lain misalkan apalagi ya? Kalau saya ambil contoh di sini portnya mungkin portsnya di sini saya coba expose ke 9000 port 80 ke dalam kontainernya. Seperti itu. Kemudian ada bagian lain seperti network, kita juga bisa tambahkan di sini. Nah, mungkin sekalian aja di sini saya akan tambahkan network. Tadi kan kita udah bikin network ada front end sama back end ya. Ini untuk kontainer yang pertama. Untuk kontainer yang kedua, ya ini tinggal kita copy aja seperti ini. Perhatikan indentasinya. Nah, seperti ini ya. Ini saya ganti jadi demo 2, anggaplah ininya Redis gitu ya. Redis itu default portnya sebentar. Docker PS. Saya lupa lagi untuk Redis itu berapa portnya. Ya udah, nggak perlu kita expose dulu lah ya portnya. Jadi bagian ini saya hapus. Kemudian ini kita masukkan ke network backend. Oke. Kemudian mungkin saya akan tambahkan bagian networks, karena networks-nya tadi kan sudah kita definisikan di awal. Jadi mungkin saya tambahkan seperti ini, front end. Karena network-nya sudah dibuat sebelumnya, jadi saya tuliskan seperti ini. External true, kemudian ada yang kedua, back end, external true. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya save, atau tadi kita sudah tambahkan volume. Nah, tinggal kita definisikan dulu di sini volumenya. Tadi nama volumenya adalah data 1, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan untuk nginjek volume, ya tinggal kayak gini aja.
volumenya misalkan data 1, kita petakan ke data 1, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah tinggal save, intinya kalau saya simpulkan di sini ada 2 kontainer dengan nama demo 1 ya, ada demo 2 juga. Demo 1 itu kontainernya base-nya Nginx, yang kedua Redis. Yang demo 1 dia terhubung ke port 9000, networknya front end. Kalau yang demo 2 portnya tidak diekspos, tapi dia terhubung ke network backend. Nah, jadi yang biasanya kita menjalankan kontainer itu satu perintah. Nah, ini kita bisa gabungkan ke dalam satu file konfigurasi seperti ini. Nah, ini contoh Docker Compose. Nah, untuk menjalankannya, pastikan di sini kalian berada satu folder dengan file Docker Compose-nya ya. Cara menjalankannya tinggal Docker Compose up minde. Kalau minde yang tadi ya fungsinya sama -detach maksudnya agar kontainernya jalan di belakang layar. Kalau sudah ini tinggal di enter. Nah, di sini kita akan tunggu dulu karena tadi demo 2 ini adalah Redis-nya belum ada, jadi dia melakukan pooling dulu ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita cek docker ps atau saya balik lagi ke sini ya. Docker ps. Nah, di sini sudah ada nih, ada demo 1, demo 2. Atau kalau dari sisi editor ini saya coba clear Docker Compose PS. Kalau Docker Compose PS artinya ya dia hanya akan menampilkan list kontainer yang ada di dalam Docker Compose ini. Dan adapun misalkan kita mau matikan yang demo 2, kita bisa jalankan seperti ini. Docker Compose stop misalkan demo 2. Nah, ini pun bisa seperti ini ya. Jadi kita fokus mematikan kontainer yang ada di dalam Docker Compose yang udah kita definisikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ada banyak contoh lain. Nah, mungkin di sini saya akan tunjukkan satu lagi. Misalkan di sini yang agak real gitu ya. Di sini kita akan coba jalankan satu buah aplikasi CMS namanya WordPress. Dan WordPress ini kan ceritanya dia perlu ada komunikasi ke database gitu. Nah, kita coba definisikan di sini menggunakan Docker Compose. Nah, mungkin di sini saya akan masuk dulu. Nah, ini saya akan buatkan satu buah Docker Compose lagi mungkin ya. Saya pindah dulu. Misalkan di sini cd project, saya coba buatkan direktori baru, misalkan WordPress. Ini bebas ya. Ini saya coba letakkan di satu folder supaya nggak acak-acakan aja. Saya buatkan satu buah file Docker Compose. Ini ya, dalam WordPress. Nah, oke. Sama seperti yang tadi strukturnya. Misalkan saya gunakan 39, ini saya cepat aja dulu. Nah, kita kan perlu 2 kontainer ya. Jadi kita definisikan service-nya aja dulu di sini. Ada service WordPress, ada service database. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita bisa isikan nih spesifikasinya seperti apa. Nah, sebelum ke sana mungkin ada beberapa yang perlu kita definisikan dulu. Karena di sini butuh volume, artinya kita perlu buatkan volumenya juga ya. Misalkan di sini ada volume WordPress, ada volume database. Nah, saya balik lagi ke sini. Volume, ada volume untuk database, ada volume untuk WordPress. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita bisa detailkan bagian service-nya. Misalkan di sini container name, kita kasih nama, misalkan ini adalah WordPress. Kemudian image-nya kita ambil dari image-nya WordPress ya. Ini kalau nggak salah seperti ini. Kemudian kita kasih parameter lain, misalkan restart, ini always. Artinya apa? Kalau always, ya ketika Docker host yang restart dan nanti sudah up kembali, kontainer yang ada di dalam host tersebut itu akan otomatis dijalankan ulang gitu ya. Akan otomatis jalan. Kemudian setelah itu ada port. Nah, karena ini akan kita expose, jadi saya tambahkan port. Portnya akan kita expose di port misalkan 9001 gitu ya. Kita akan arahkan ke port 80. Karena base-nya WordPress itu adalah web, jadi defaultnya pasti 80. Kalau kita pakai SSL ya kita bisa mapping ke port 443 ya di dalam kontainernya. Tapi ini sebagai contoh saja. Kemudian ada yang namanya environment. Nah, ini untuk apa? Nah, sekalian juga nih saya coba jelaskan ya. Nah, environment ini sejenis key value yang nanti bisa kita inject ke dalam kontainernya. Contoh di sini, WordPress ini kan nanti perlu terhubung ke database gitu ya. Dan untuk terhubung ke database ada beberapa parameter atau value yang perlu kita isikan untuk bisa nyambung ke database. Contohnya misalkan database hostnya ngarahnya kemana, kemudian database usernya apa, kemudian passwordnya apa, database name-nya apa.
Nah, kurang lebih environment variable ini biasanya tergantung dari aplikasi yang akan kita jalankan. Kebetulan kalau kita menggunakan WordPress, untuk bisa terhubung ke database inilah environment variable yang digunakan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin di sini saya akan coba tambahkan, tadi notasinya kurang lebih seperti ini ya. Misalkan WordPress DB host. Nah, DB hostnya kemana nih? Nah, berhubung kita definisikan database dan aplikasi WordPress-nya di dalam satu Docker Compose, artinya ini akan berada di dalam satu network yang sama. Kalau kondisinya ada di dalam satu network yang sama, kita cukup panggil nama service-nya apa di sini, service database-nya. Contohnya di sini adalah database. Jadi saya tinggal tuliskan database aja seperti ini. Kemudian ada WordPress DB user seperti ini, username ya. User. Misalkan di sini namanya WordPress saja dah kita samakan. Kemudian ada WordPress DB password seperti ini. Misalkan password 123. Contohnya seperti ini ya. Kemudian tadi ada WordPress DB name. Ini adalah database-nya. WordPress DB aja ya. Jadi ini user, ini password, ini DB-nya, nama database-nya. Kemudian untuk bagian ini mirip. Jadi saya copy aja sampai sini dah ya. Nah, kita ubah. Ini misalkan kita gunakan MySQL, kemudian ininya kita gunakan MySQL 8.0 misalkan. Kemudian apakah perlu portnya diekspos? Ini nggak opsional juga ya. Kebetulan memang yang perlu diekspos itu hanya aplikasinya, jadi untuk hal ini saya nggak perlu. Tapi yang terpenting di sini environment-nya, mungkin saya copy paste aja biar cepat. Environment variable yang digunakan untuk MySQL itu juga berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ada MySQL database, MySQL user, password, dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian bisa baca-baca di dokumentasinya ya. Misalkan di sini root passwordnya saya set sama aja kayak gini. Ini sebagai contoh aja ya. Kemudian ada MySQL user, namanya WordPress misalkan. Kemudian MySQL DB name. Benar nggak? MySQL database. Database. Nah, database-nya kita samakan dengan yang di atas. Jadi nanti kontainer WordPress ini dia akan ngobrol ke MySQL dengan kredensial seperti ini. Dia akan terhubung ke database-nya WordPress DB dengan kredensial yang sudah didefinisikan di sini. Jadi pastikan ini jangan salah ya untuk kredensialnya. Oke, kita cek lagi di sini sudah tidak ada. Mungkin ada yang ketinggalan di sini volume ya. Volumenya perlu kita masukkan. Oke, kita masuk dulu ke yang WordPress-nya. Kita masukkan di sini volumes dan kita petakan seperti yang ada di sini. Untuk WordPress sendiri, volume WordPress akan dipetakan ke var www.html. Nah, seperti ini ya. WordPress kita akan petakan ke var www.html. Nah, ini adalah lokasi penyimpanan si source code WordPress-nya ada di sini by default ya. Kemudian untuk MySQL, nah ini kita ganti nama volumenya database. Kemudian biasanya MySQL itu akan nyimpen data di sini, var lib MySQL. Kalau tidak salah ya. Nah, kita ngikut aja di sini dulu. Oke. Nah, jadi untuk bagian ini cukup panjang. Ya tergantung apa yang akan kalian jalankan, tapi ini kurang lebih contohnya. Oke, kalau sudah kita cek, nah mungkin kita bisa coba jalankan ya. Oke, saya coba Docker Compose admin d. Ada error nggak nih? Service WordPress port must be a list. Nah, ini salah. Harusnya kayak gini. Nah, jadi kalau kalian nemu error, itu nggak usah panik, tapi coba pahami maksud errornya apa. Seperti itu ya. Saya clear lagi, saya jalankan ulang. Oke, nah di sini dia akan melakukan pooling untuk nge-pull WordPress-nya, kemudian akan nge-pull service database-nya, yang mana di dalamnya ada MySQL gitu ya. Nah, ini kita tinggal tunggu dulu. Oke, kalau kita lihat, kalau hasilnya udah sukses, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa cek, saya clear dulu. Docker Compose PS, apakah running normal? Nah, di sini normal ya, tidak ada yang error. Nah, kita balik ke terminal aja deh, biar lebih jelas. Oke, seperti ini. Ini saya clear dulu, Docker PS. Saya perbesar dulu kali ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat WordPress-nya udah running. Kemudian untuk MySQL-nya juga tadi sudah running ya. Oke. Nah, untuk WordPress-nya sendiri, ini kan diekspos di port 9001. Kita coba akses melalui web browser, port 9001. Nah, ini harusnya muncul halaman instalasi WordPress.
Jadi kita tinggal next, next, next aja sih harusnya ini ya. Nah, tinggal kasih nama, misalkan apa, dan seterusnya. Saya nggak akan panjang lebar untuk instalasi WordPress-nya, tapi intinya ini sudah berhasil. Dan di sini kita juga bisa cek Docker logs atau Docker PS dulu deh. Saya coba cek logs dari si WordPress-nya. Nah, ini dia sudah ada traffic yang masuk tadi karena sudah kita akses. Kemudian untuk database-nya, misalkan Docker logs MySQL. Nah, ini dia sudah running. Nah, biasanya kalau salah konfigurasi dalam mendefinisikan opsi yang ada di Docker Compose dan kontainernya error gitu ya, nggak running normal, ya kita bisa inspeksi menggunakan Docker Logs untuk membaca log apa saja yang ada di kontainer tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk Docker Compose. Mungkin saya balik lagi ke sini. Dan selanjutnya berkaitan dengan Docker File. Nah, jadi kalau Docker Compose tadi digunakan untuk menjalankan multi container dalam satu file configuration. Nah, untuk Docker file sendiri, ini adalah sebuah file text yang berisi serangkaian instruksi yang digunakan untuk membuat atau membangun sebuah Docker image. Jadi kalau kalian punya aplikasi buatan kalian sendiri dan ingin di-build ke dalam Docker image, ya kalian harus buatkan Docker file-nya. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah ada beberapa sampel ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kita coba dari yang paling simple dulu. Di sini ada simple app. Ini sebetulnya adalah aplikasi HTML CSS biasa. Dan kita akan coba jalankan atau kita bungkus ke dalam kontainer. Caranya itu kurang lebih seperti ini. Oke, saya masuk ke terminalnya dulu kali ya. Saya coba perbesar biar kelihatan. Saya masuk ke simple app dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada directory src. Ini ibaratkan source-nya saya simpan semua di dalam directory src ini. Jadi semua file webnya saya simpan ke sini. Dan saya akan buatkan satu buah file namanya docker file. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk membungkus aplikasi HTML yang saya buat, simpelnya kurang lebih seperti ini. Nah, tentunya masing-masing aplikasi atau bahasa pemrograman, mereka punya caranya masing-masing gitu ya. Cuma ini saya tunjukkan cara simpelnya dulu deh. Minimal kalian bisa tahu cara bikin sebuah image berdasarkan aplikasi yang kita bangun itu seperti apa. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa Docker file ini kan serangkaian file text yang menjalankan beberapa instruksi ya. Jadi ada instruksi untuk manggil from Nginx, kemudian ini maksudnya apa dan seterusnya. Nah, jadi ini maksudnya yang pertama di sini from Nginx artinya image yang akan saya build ini menggunakan base image dari Nginx. Kemudian yang kedua di sini ada perintah walkdir. Walkdir ini untuk mendefinisikan working directory. Nah, ini working directory-nya saya arahkan langsung ke direktorinya Nginx. Jadi semua website nanti akan disimpan di dalam USR share Nginx HTML. Kurang lebih seperti itu. Kemudian perintah copy. Perintah copy ini digunakan untuk mengcopy apa yang akan kita copy. Dalam hal ini adalah source code-nya ke dalam working directory. Jadi karena kita sudah mendefinisikan working directory, kita tinggal titik aja. Artinya kita sudah berada di dalam working directory-nya. Tinggal kita copy seperti ini. Atau bisa juga seperti ini, cuma panjang kan. Jadi karena sudah kita definisikan working directory-nya, cukup digantikan dengan titik. Seperti itu. Selanjutnya tinggal expose. Nah, jadi sesimpel itulah ya cara untuk membuat Docker file atau membuat image untuk project aplikasi yang simple. Contohnya ini HTML dan CSS. Nah, kalau sudah mungkin di sini saya coba save dan di sini saya pastikan bahwa posisi saya current directory-nya itu sejajar dengan Docker file. Kalau sudah, kita bisa ketikkan docker build min t, kita kasih nama misalkan my web misalkan ya. Kemudian versinya 1.0 misalkan, kemudian titik. Nah, titik ini merepresentasikan posisi Docker file-nya ada di directory yang sama pada saat saya menjalankan ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tinggal seperti ini. Dan karena aplikasinya simple, HTML biasa, bukan aplikasi malahannya, cuma HTML CSS biasa, jadi proses build-nya itu cukup cepat. Nah, ini udah beres ya. Kita tinggal cek Docker images. Di sini ada my web versinya 1.0. Kalau kita coba jalankan kurang lebih seperti ini. Kita kasih namanya my web gitu ya. Kemudian portnya kita expose ke port 8000 seperti ini.
Kita arahkan ke port 80 karena Nginx-nya running di port 80 ya. Tapi ini secara mesin atau host Docker-nya saya open di port 8000, kemudian nama image-nya apa. Nah, hati-hati di sini karena di sini saya menggunakan specific tag, jadi perlu dimasukkan seperti ini ya. Oke, saya coba buka di terminal ini aja ya biar jelas. Docker ps my web ini sudah running, ada di port 8000. Kalau saya coba akses di sini, ini untuk yang WordPress kan tadi 9001 ya. Ini ada di port 8000. Nah, ini adalah contoh web HTML sederhana yang sudah di-build ke dalam Docker. Nah, ini kalau kalian mau push hasil image buatan kalian, ini juga bisa ya. Caranya tadi kita coba tampilkan dulu Docker image. Image-nya ini ya, yang tadi saya sudah buat dari aplikasi atau HTML CSS sederhana, tinggal saya buat tag aja dulu. Tagnya ini, nama image-nya my web, kemudian saya akan arahkan ke repository atau container registry yang ada di Docker Hub punya saya. Misalkan di sini saya kasih nama my web 1.0. Dan ini nanti bisa kalian pull juga ya. Seperti ini, saya cek dulu Docker images. Ini udah ada. Dan selanjutnya untuk melakukan push, tinggal Docker push nama repositorinya apa. Seperti ini. Oke, latest katanya nggak ada. Jadi di sini saya harus tuliskan versinya ya atau tagnya. Nah, ini tinggal kita tunggu saja. Dan nanti kalau kalian coba, kalian juga bisa pull langsung image atau contoh image yang saya buat ini. Nah, kalau saya coba cek di Docker Hub seperti ini, misalkan saya coba searching ya, ajidiantoro/myweb. Nah, ini harusnya ada nih. Ini sudah ada dan kalian bisa pull kalau misalkan kalian mau coba jalanin di perangkat kalian. Oke ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, itu cara yang pertama atau contoh yang pertama untuk membuat sebuah Docker file. Ini contoh simple app. Nah, kemudian saya juga punya contoh lain. Nah, di sini ada aplikasi Golang. Jadi aplikasinya cukup sederhana, dia hanya menampilkan hello world. Jadi kalau nanti kita akses di web browser, dia akan muncul hello world seperti ini. Nah, ini running di port 8080 ya. Source code-nya simple banget dan untuk Docker file-nya kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi, memang untuk Docker ini kan agar nanti bisa running, dia harus di-build ke dalam sebuah binary gitu. Dan untuk cara melakukan build-nya ya kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing bahasa pemrograman itu akan berbeda caranya gitu ya. Dan ini saya hanya tunjukkan contohnya saja. Dan apa yang saya tunjukkan di sini ini sudah menerapkan multi-stage build ya. Jadi pada saat kita menggunakan atau membuat Docker file, membuat sebuah image, ini kita bisa terapkan multi-stage. Jadi misalkan ini stage untuk nge-build source code Golangnya. Kemudian stage selanjutnya ini untuk nge-build runtime-nya dan seterusnya. Fungsinya untuk apa? Kalau kita gunakan teknik seperti ini, ya nanti kita bisa bandingkan gitu ya. Oke, ini saya akan coba jalankan langsung, tapi ini kurang lebih contohnya seperti ini. Caranya sama, misalkan saya coba Docker build minte, saya kasih nama Golang app versi 1.0 titik ya. Nah, kita tinggal tunggu saja. Nah, ini adalah contoh beberapa proses yang terjadi di dalam proses build-nya. Dia akan melakukan pull ya dari base image ada Golang, kemudian dia akan nge-pull juga ada base image Alpine karena dia juga di sini sudah multi stage dan ini sudah berhasil. Kalau saya coba tampilkan Golang app ya sudah ada. Nih, seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin saya coba tunjukkan di sini aja biar lebih jelas. Saya coba munculkan Docker image-nya dulu kali ya. Saya clear Docker image. Nah, kalau yang tadi ini size-nya 193. Harusnya ini bisa kita perkecil lagi gitu ya. Jadi usahakan kalau kita nge-build image ya seefisien mungkin. Kebetulan kalau untuk base-nya Golang ringan-ringan jadi memang size-nya kecil. Ditambah lagi tadi yang saya terapkan itu menggunakan multi-stage build ya. Sedangkan kalau yang tadi pertama ini tidak menggunakan multi-stage build dan memang image-nya menggunakan Nginx yang mana memang dasarnya itu sudah besar. Tapi intinya ada beberapa teknik yang nanti bisa dilakukan. Kuncinya adalah pada saat kita nge-build sebuah image Docker, kalian harus perhatikan masalah size-nya. Karena tujuan dari penggunaan containerisasi ini adalah kemudahan kita melakukan deployment, kemudahan dalam melakukan scaling. Jadi sebisa mungkin kontainer yang kita buat itu harus seringkas mungkin gitu ya. Ini adalah salah satu contoh. Dan kita coba jalankan.
Misalkan docker run minde minus name golang app seperti ini. Kemudian saya expose portnya di misalkan 8010 port 8080, atau saya samakan aja lah ya, port 8080 8080, karena berhubung aplikasi Golang ini running di port 8080. Kemudian saya ketikkan nama image-nya apa, kemudian versi atau tag-nya apa. Seperti ini. Kemudian kita docker ps, ini nggak kelihatan ya, saya perkecil dulu. Namanya adalah Golang App, ini running di port 8080. Jadi kalau saya buka di sini alamat IP servernya itu 51.10 port 8080. Ini hello world ya. Jadi ini contoh kalau kita build aplikasi Golang ke dalam bentuk kontainer. Nah, sebetulnya kayak misalkan aplikasi PHP atau Java atau misalkan untuk frontend ada Node.js ya, cara nge-buildnya beda-beda. Tapi ya selama kalian sudah paham cara atau flow dalam menjalankan aplikasi, harusnya pada saat membuat Docker file itu nggak sulit. Tapi kurang lebih itulah gambaran ya beberapa hal yang berkaitan dengan Docker. Tadi kita sudah pelajari beberapa hal, mulai dari operasi dasar, kemudian beberapa operasi terkait dengan objek yang digunakan di dalam Docker gitu ya, entah itu Docker container, Docker image, kemudian Docker volume, Docker network, kemudian sedikit gambaran mengenai konsep Docker Compose dan penggunaannya seperti apa, kemudian kita juga bahas terkait dengan Docker file, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, cara penggunaannya bagaimana gitu ya, dan minimal ini bisa menjadi fundamental atau dasar pemahaman teman-teman untuk mempelajari Docker, khususnya kontainer di tahapan selanjutnya. Jadi mungkin kurang lebih itu saja pembahasan pada video ini. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.